Ya, sebetulnya juga di diskusi kita di awal tadi itu sebetulnya kita ingin juga melibatkan teman-teman dari PPATK. Kami menghubungi kepala PPATK dan juga juru bicara PPATK, tapi beliau yang bersangkutan minta waktu sejenak karena masih terus mendalami data-data ini dan masih dalam tahap pengembangan data-data awal yang memang mereka sempat lansir juga ke media atau juga ke publik. Saya tadi terputus nih, saya ke Pak Beni terlebih dahulu deh, mungkin Pak Beni. Pak Beni, menarik loh Pak yang disampaikan oleh Pak Bambang Pak. Bila mana memang Perkap saja tidak mumpuni ya, Kapolri ini membuat sebuah arahan dalam bentuk surat seperti itu, tapi tidak juga ditaati, tidak juga dipenuhi, ya jangan-jangan berarti bukan oknum Pak. Kan kalau oknum itu satu Pak, kalau dua orang oknum-oknum Pak. Nah kalau misalnya banyak orang gitu, ini jangan-jangan masalah juga. Ya, kami dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa pengawasan atasan langsung menjadi penting. Iya. Artinya ketika terjadi masalah dengan anggota, maka pertanggungjawabannya bukan hanya ke anggota yang bersangkutan, tetapi atasan langsungnya. Karena merekalah yang tahu kehidupan sehari-hari. Ya. Bergaul, ada perubahan sikap dan sebagainya, dia akan mendengar informasi dan sebagainya. Ketika yang bersangkutan tidak mengambil langkah-langkah Itu. pembinaan, pengawasan, dia harus dimintain pertanggung jawab. Kalau ini berjalan, saya yakin cukup efektif lah. Nah ini masalahnya adalah sekarang sejauh mana pertanggungjawaban atasan langsung. Contoh saja lah, atasan langsung tahu nggak gaya hidup hedon ini? Ya. Ya kan? Oh dia masuk dalam klub moge, Ya. oh dia ini. Itu tentunya sudah harusnya menjadi catatan. Betul. Kemudian kedua, para atasan langsung ini perlu patroli medsos anak buahnya. Ketika ditemukan flexing, harusnya mengambil langkah. Iya, iya. Panggil dulu lah. Panggil dulu, tegur Tanya lah. tuh kejadian yang di Mario Dendi. Ya, betul. Apa kamu akan kena sehingga nanti di take down. Nah inilah yang menurut kami akan mendorong untuk tentunya dari jajaran Polri secara intensif untuk melakukan penertiban khususnya tadi pengawasan atasan langsung. Iya, itu menarik. Ini diperketat, kemudian ya nanti kalau atasan langsung dimintain pertanggung jawab kan mikir dua kali. Ini salahnya ada relevansi dengan pembinaan dan pengawasan, kamu kena. Ya, Pak, dari sekian banyak kasus yang ditangani oleh Kompolnas dan Bapak juga terjun langsung misalnya ke daerah-daerah, ke Polda-Polda begitu. Biasanya Pak pengawasan yang tidak berjalan itu faktornya apa? Karena memang pimpinannya yang emang cuek, atau ada juga ikut menikmati apa yang didapat dari bawahannya, atau seperti apa Pak Beni? Selaku pimpinan ini harusnya bisa menjadi tauladan. Kuncinya di sana. Ketika bisa menjadi tauladan, maka dia tidak akan segan menegur bawahnya. Ya. Tetapi kalau tidak bisa jadi teladan, nggak akan berani menegur. Anak buah akan mengatakan, Bapak ngaca dulu dong sebelum negur saya. Kan seperti itu. Kami temuan di lapangan, kami melihat bahwa berjalan nggak pengawasan itu Pak? Secara jujur harus dikatakan Kurang maksimal, belum efektif. Ya, berjalan. Karena dari temuan kasus pun setelah kita cek, atasannya tidak pernah mengontrol. Contoh saja lah, anggota yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Atasan langsung harusnya tahu, karena apa? Pasti ada perubahan sikap perilaku. Sering bolos, datang siang, kemudian Elementer lah Pak ya. perubahan dari penampilan, suka bohong, kemudian emosinya tidak terkendali, dan perubahan ini harusnya dideteksi dini, kemudian diambil langkah, ya tes urin. Kalau tidak, ya makin parah nanti kondisinya. Ya, itu salah satu contoh sederhana lah. Ya, jadi bom waktu seperti kayak ini ya Pak. Betul, betul. Saya ke Pak Bambang lagi deh. Pak Bambang, sepakatkah Anda dengan pernyataan Pak Beni yang menyebutkan bahwa ya seharusnya seorang pimpinan atasan langsung itu seharusnya ya menjalani, tapi sepertinya ini tidak berjalan dengan efektif seperti itu. Ya, fakta-faktanya memang demikian, Mas. Kalau
terkait dengan kasus ini ya, indikasi tidak berjalannya pengawasan itu kan satu terkait dengan pengawasan penganiayaan maksud saya. Terkait dengan penganiayaan ini sudah terjadi pada bulan Desember, tentunya juga dilaporkan oleh korban. Tapi faktanya kan baru diproses setelah viral 4 bulan kemudian. Artinya kan ini tidak berjalan. Siapa yang mengapa ini tidak berjalan? Ini tentunya juga terkait dengan posisi dari personil yang bersangkutan, seorang perwira menengah berpangkat AKBP seperti itu. Mengapa ini terjadi? Bisa tidak menutup kemungkinan adanya konflik kepentingan antara personil yang melakukan pelanggaran dengan yang melakukan pemeriksaan atau atasannya seperti itu. Konflik kepentingannya apa? Bisa juga saling sandera karena sudah pernah diberikan sesuatu atau terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh atasannya sendiri seperti itu. Makanya pengawasan yang dilakukan internal ini seringkali tidak efektif begitu. Hal yang serupa pengawasan yang dilakukan oleh Dipropam. Kasus Verdi Sambo juga membuka mata kita bahwa Dipropam pun juga bermasalah gitu. Bagaimana kalau Dipropam di Polda tersebut juga merupakan bagian dari masalah, akibatnya pengawasannya tidak berjalan gitu. Keterlibatan atasan konflik kepentingan antara atasan dan bawahan yang melakukan pelanggaran ini sangat kental sekali gitu. Bisa tadinya saya sampaikan bisa berupa pemberian atau bagi-bagi sesuatu gitu. Entah itu materi, entah itu kasus, entah banyak hal yang bisa terjadi di situ. Makanya mengapa peraturan Kapolri 2 tahun 2022 terkait pengawasan melekat ini tidak efektif. Satu-satunya cara Kapolri harus tegas. Atasan dari bawahan yang melakukan pelanggaran itu harus langsung diberikan sanksi, tidak ada ampun seperti itu. Pak Bambang, Kapolda Sumatera Utara cukup tegas. Kami sempat berbincang dengan Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Hadi menyebutkan perintah tegas, cepat, ya, tanggap dan transparan. Informasi disampaikan seperti itu. Saya khawatir, Pak, perintah Kapolri ini akan membuat tidak nyaman. Yang udah pasti nggak nyaman adalah AKBP Ahirudin Hasibuan, Pak. Tapi mungkinkah ada yang nggak nyaman lainnya, Pak? Khawatir gitu. Ya, harusnya demikian. Kalau melihat indikasi indikasi yang tampak selama 4 bulan ini bahwa kasus ini tidak diproses dengan benar gitu loh. Artinya kan proses penyidikan itu tidak berjalan. Kenapa proses penyidikan ini tidak berjalan selama 4 bulan? Gitu? Apakah karena terkait dengan personil AKBP Ahirudin ini yang merupakan perwira menengah di Polda gitu loh. Artinya kan tidak berjalan semuanya gitu loh. Artinya penyidik di Dirpidum terkait dengan penganiayaan pun juga bermasalah gitu. Itu yang harus juga didorong gitu. Kenapa gitu. Makanya tim dari Mabes Polri juga harus turun dalam mengawasi ini. Kapolda pun artinya kan tidak bisa menjangkau sampai ranah bawah itu gitu. Kita bisa memaklumi tugas-tugas Kapolda memang sangat luar biasa dan sangat banyak gitu loh. Tetapi terkait dengan Kabid Propam, terus kemudian Dirkrim Polda Sumatera Utara yang tentunya harus juga mengkontrol proses pidana penganiayaan sendiri, itu kan juga harus diperiksa. Kenapa selama 4 bulan ini tidak berjalan? Gitu. Terkait dengan Krimsus misalnya, mengapa ada temuan terkait pangkalan solar itu tidak terungkap selama sekian tahun seperti itu. Artinya kan semuanya tidak berjalan. Karena kenapa tidak berjalan? Ya indikasinya ada sesuatu gitu. Entah konflik kepentingan karena sudah diberi imbalan atau berbagi-bagi gitu. Itu yang fakta-fakta yang terjadi dan dirasakan oleh masyarakat seperti itu. Ya, istilah bagi-bagi tadi tuh menarik itu Pak Bambang. Bila mana memang itu juga harus diungkap juga ke publik begitu ya Pak Bambang? Ya bagi-baginya itu kadang-kadang pimpinan biasanya tidak tahu menahu atau tutup mata Mas. Hanya terima bersih gitu saja. Tetapi akhirnya apa? Karena sekedar terima bersih ya tidak tahu proses yang ada di lapangan. Bahwa di lapangan, di level bawah itu terjadi pelanggaran-pelanggaran gitu. Mereka terimanya sudah bersih gitu aja. Benar seperti itu Pak Benny. Ya, dalam kaitan ini penyidikan yang sedang berjalan, tentunya diharapkan nanti bisa mengungkap hal-hal seperti itu.
Di antaranya menurut saya perlu dilakukan pengecekan ya. Atasan itu tahu nggak ada bisnis ini? Ini kalau di Dit Narkoba berarti ya dir narkobanya Iya. gitu. Oke. Perlu dipertanyakan, tahu nggak bisnisnya ini? Kemudian kedua, masalah ini kemudian rame diantaranya di samping video viral, Ya. karena saling melapor. Baik pelaku dan korban. Ya, di Poltabes. Tapi kenapa laporan dari AKBP ini lebih cepat naik ke penyidikan dan menetapkan korban ini sebagai tersangka? Nah itu dia. Itulah rasa keadilan publik terusik. Ya. Makanya dilakukan gelar perkara khusus, akhirnya ditarik ke Polda, kemudian kasus yang dilaporkan oleh AKBP ini dihentikan karena tidak cukup bukti, kemudian pelapor yang korban ini lanjut perkaranya, gitu. Oke, nah mungkin terakhir ke Pak Beni, Pak sempat juga beredar Pak 1-2 hari belakangan ini video Pak yang menggambarkan bahwa ternyata AKBP Hairudin ini ikut melerai ternyata, kan gitu. Perseteruan yang terjadi antara anak-anak inilah gitu loh menurut yang bersangkutan, bahkan disuruhlah berjabat tangan dan lain sebagainya. Video ini seberapa penting untuk penanganan saat ini yang tengah berlangsung di Polda Sumatera Utara? Betul. Jadi dalam proses penyidikan, penyidik harus melihat secara utuh Nah, video tidak hanya itu. video yang dia menghalangi pada saat ada orang ingin melerai kan begitu. Betul. Video itu secara utuh, kemudian kesaksian semua yang melihat. Ini kemudian nanti dievaluasi sejauh mana, contohnya sajalah. Meskipun mohon maaf Pak, CCTV tidak. Nah, ini dia seperti biasa kan Pak. Iya. CCTV ternyata tidak aktif gitu. Ya, jadi sebagai contoh masalah airsoft gun. Ya. Itu seperti apa? Ini nanti akan dilakukan reka ulang Oke. di TKP. Disitulah nanti akan terlihat sejauh mana yang harusnya dilakukan oleh si AKBP ini dan tidak Nah, dilakukan. itu dia. Nah, disitulah nanti memenuhi unsur pidana atau tidak. Baik. Kita tunggu mungkin nanti perkembangan seperti apa Pak Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Beni Mamoto dan juga Pak Bambang Rukminto. Terima kasih atas partisipasinya pada pagi hari ini. Sehat selalu untuk Anda berdua, Pak Beni. Terima kasih. Selamat pagi, Sehat. Pak Bambang. Salam sehat selalu.